It's okay ya. Insya Allah kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bang Asu dan Mbak Indri di dalam Telebridge ini. Kita diwakili oleh Bang Indri dan Bang Indri jadinya. Bang Asu dan Mbak Indri yang sudah seperti kakak saya sendiri. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas waktunya. Juga buat teman-teman yang sudah hadir, insya Allah terima kasih juga untuk waktunya. Bang Indri kita mulai, Bang Asnul dan Mbak Indri kita mulai saja. Sudah berapa lama di Amerika? Dan awal mulanya bagaimana sampai dengan bisa menjadi wirausaha yang sekarang ini. Mulai dari situ aja Bang Asnul dan Mbak Indri. Silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi di dalam acara ini, dan tentunya ini merupakan suatu penghargaan kepada kami, diundang dan istilahnya kalau bahasa sini di-recognize dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan mungkin sebelumnya kami jawab pertanyaan Mbak Mirna tadi, sudah berapa lama di sini dan bagaimana kita memulai usaha ini, mungkin bisa saya sampaikan. Saya dan Indri, Mbak Indri di sini datang ke Amerika itu sudah 27-28 tahun lalu lah kira-kira. Ya, tahun 92, dan kita mulai seperti kebanyakan orang Indonesia yang datang ke Amerika. Saya melanjutkan kuliah di University of Tulsa di Oklahoma, dan kemudian melakukan perjalanan sesuai dengan karir sekolah tersebut yang saya tamat tahun 97, jadi udah lebih dari 20 tahun tamat kuliah dari S2 dan S3 di sini, bidang petroleum engineering. Dan kemudian kalau ditanya dengan baru berhubungan dengan usaha di sini, ya dimulai dengan tahun 2017, di mana kita diperkenalkan kepada seorang keluarga yang boleh dikatakan sudah bergeliat di bidang usaha makanan sejak 25-30 tahun lalu. Ya, dan dari mereka adalah keluarga yang mensuplai bumbu masakan ke Jakarta, ke beberapa restoran Padang di Jakarta. Dan kebetulan mereka minta kita untuk bisa mempromosikan bumbu-bumbu tersebut di Amerika. Oke, jadi pada saat itu saya yang memang tidak pernah berurusan bisnis mengatakan bahwa nggak mungkin itu dilakukan karena saya nggak pernah mencoba bisnis. Tapi yang namanya Ibu Indri ini yang karena memang hobinya dalam beberapa belas tahun terakhir ini adalah memasak dan pernah mencoba bumbu tersebut, mengatakan oh iya kita coba gitu, kita mau kita promosikan. Tinggal saya itu yang bingung gimana caranya mempromosikan, bagaimana caranya memulai bisnis sesuatu yang tidak pernah saya lakukan selama hidup. Ya, namun demikian saya berusaha untuk mempelajari bagaimana itu bisa dilakukan, dan pada saat yang bersamaan Indri mencoba untuk mempromosikan bumbu itu ke teman-teman IMSIS, untuk mencoba bagaimana rasa dari bumbu itu sebagai oleh-oleh. Nah, dari situ ternyata responnya sangat baik dari beberapa ibu-ibu ahli kuliner di IMSIS, ya, seperti yang pengadilan di Dallas, saya ingat di Oregon, di New York, Mbak Ida Arman, Mbak Tentenate, dan beberapa banyak yang lain. Ternyata responnya baik sekali. Nah, dari situlah itu yang membuat saya mencoba bagaimana caranya ini membuat supaya
sifatnya menjadi resmi. Jadi, nah hal yang pertama saya lakukan adalah mencari informasi hal-hal apa saja yang perlu saya lakukan untuk bisa itu membuat menjadi sesuatu yang bisa dilakukan secara resmi. Dan itu saya lakukan dengan bantuan seorang lawyer yang istilahnya kalau di sini adalah FDA consultant, yang kemudian memberikan arahan bagaimana proses import dari bahan makanan bisa dilakukan ke Amerika. Nah, setelah bahan itu kemudian bumbu itu berhasil diimpor dan kemudian kita timbul niat, kayaknya kalau hobinya Mbak Indri untuk memasak ini disalurkan, mungkin bumbu ini bisa menjadi sebagai starting point-nya. Jadi dari situ kita sendiri decide untuk membuka restoran karena kebetulan Karim, anak kami yang satu-satunya sudah akan masuk kuliah, jadi dan sudah mulai kerasa ada sepi di rumah, jadi ibu merasa perlu ada kegiatan. Nah, disitulah kita buka, jadi hobi memasaknya kemudian berkembang menjadi bekerja sebagai head chef di restoran yang ternyata luar biasa demanding gitu. Ya, jadi kira-kira sebagai introduction-nya seperti itulah kira-kira Mbak Mirna. Iya, iya. Maaf sekali barusan kita mulai itu Suaranya hilang Mirna. Halo? Iya, suaranya hilang barusan. Barusan kedengeran? Iya, sekarang oke udah. Kedengeran? Iya. Oke. Bagaimana orang-orang yang belum kenal baik dengan Mbak Indri dan Bang Asnul, apalagi yang mungkin bisa disampaikan latar belakangnya. Ini lokasinya di mana ya Bang Asnul dan Mbak Indri? Oke. Kita berada di Tulsa, kota Tulsa, State Oklahoma. Jadi ini satu tempat yang boleh dibilang paling tengah dari kalau kita lihat dari seluruh Amerika. Gitu. Ya, jadi kita udah berada di Amerika sejak tahun 92 dan boleh dikatakan pernah 7 tahun pindah ke Abu Dhabi, tapi ternyata balik lagi ke Tulsa dan bahkan pernah pindah ke Denver 1 tahun, balik lagi ke Tulsa. Jadi memang sepertinya sudah diminta untuk membuat sesuatu di Tulsa. Ya, dan saya ingat sekali waktu jumpa di Denver dulu itu Mbak Indri itu selalu kedatangan kita ya sebagai tamu dan merasakan mencicipi masakannya begitu. Jadi kayaknya sepertinya sama ya di Tulsa juga awalnya seperti itu, teman-teman banyak yang datang ke rumah ya Mbak Indri. Iya, kami selalu ada acara open house di rumah setiap Lebaran, dan kalau misalnya ada orang baru, orang Indonesia, kita juga selalu dihubungin dan kita selalu mengundang makan mereka di rumah. Alhamdulillah. Dan mungkin satu lagi Mbak Mirna, mungkin Mbak Mirna juga pernah pengalaman waktu saya kuliah dulu itu Ibu Indri adalah ibu rantangan. Jadi dari dulu juga memang sudah berusaha untuk melakukan sesuatu di sini. Dan juga membantu ya, maksudnya teman-teman yang mungkin tidak ada waktu untuk memasak atau masih baru bisa memasak atau bagaimana. Karena saya ingat sekali juga selalu minta bantuan Mbak Indri. Kira-kira gimana sih Mbak caranya bikin begitu. So selanjutnya tadi sudah dimulai ya mengenai bagaimana mulanya begitu. Apakah ada regulasi tertentu yang harus diikuti Bang Asnul? Regulasi untuk mengimpor makanan atau regulasi untuk membuat restoran? Karena mungkin orang tertarik hanya untuk restorannya atau mungkin tertarik untuk import bahan makanan. Satu-satu kira-kira regulasi mana yang satu-satu mungkin kita bahas Bang Asnul, mungkin dimulai dari restoran dulu mungkin ya. Oke, restoran dulu. Oke. Ya, untuk restoran regulasinya akan prinsipnya standar ya, hampir setiap state dan itu punya peraturan, dan yang paling penting regulasinya itu adalah diatur oleh kota, jadi city.
Jadi bagaimana peraturan dari city itu yang akan menjadi acuan, karena mungkin itu agak berbeda dari satu kota ke kota lain, walaupun secara umum bisa dikatakan sama. Jadi kalau ingin membuka restoran, yang berat itu adalah mereka tidak melihat bahwa ini restoran kecil atau restoran besar. Ya. Jadi semua itu harus memenuhi persyaratan yang sama. Nah, tinggal skalanya kecil atau skala kecil itu nggak masalah. Jadi dalam arti begini, kita bisa membuat restoran dengan dapur kecil atau dapur besar, tetapi dapur kecil atau dapur besar tetap butuh peraturan, mematuhi aturan yang sama. Misalkan kalau yang namanya kompor harus ada fan hood-nya. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan itu di rumah, itu mentok itu di situ. Karena kalau misalkan kita ingin membuat dapurnya itu di rumah nggak masalah, tapi mereka akan melihat bahwa dapur itu punya fan hood yang sesuai dengan standar kalau industri. Demikian sehingga practically kalau kita ingin melakukan itu di rumah itu menjadi nggak memenuhi syarat gitu. Ya, karena hal-hal yang seperti itu tidak ada. Misalkan ada satu lagi masalah grease trap misalkan. Trap itu diperlukan kalau kita memang membuat makanan yang banyak yang akan memberikan sisa-sisa minyak yang akan mengalir di sewer system. Dan itu harus ada. Nah, kalau misalkan kita bisa membuat grease trap itu di rumah, ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi akhirnya rumahnya menjadi terlalu jadi sistem komersial. Maka akhirnya di sini tidak menjadi praktikal. Jadi untuk bisa itu, ya. Walaupun kita bilang saya mau masaknya sedikit aja. Nah, selama kita mengatakan bahwa saya komersial, maka peraturannya adalah peraturan komersial. Itu yang menjadi perbedaan utama kalau kita lihat bagaimana industri restoran di Indonesia, orang hobi memasak di Indonesia kemudian menjual makanannya kepada publik di Indonesia dengan hobi di sini dan ingin menjual. Nah, menjualnya itu sendiri, kalau kita menjual hanya di dalam kota kita sendiri atau dalam state kita sendiri, maka kita tidak perlu melihat peraturan FDA, peraturan nasional, Food and Drug Administration. Tapi kalau kita ingin menjual makanan itu ya kepada orang lain, ke state lain, maka kita harus mengikuti peraturan-peraturan FDA. Dan kalau yang dijual itu yang FDA hanyalah makanan yang bersifat tidak ada produk hewani, ya. Tetapi kalau ada produk-produk daging, maka itu harus mengacu kepada peraturan USDA. Nah, di situ yang ruwetnya kalau kita ingin melakukan usaha di sini. Namun demikian, kalau kita hanya bicara tentang restoran dan restoran kita hanya kita hanya menjual makanan di dalam state, dalam lingkup kota kita sendiri, maka kita hanya ikut peraturan city. Nah, peraturan city adalah fasilitas. Apakah fasilitas kita itu bisa memenuhi standar komersial, mau kecil mau besar sama aja. Makanya akhirnya kalau begitu kita restoran, ya ada ukuran kecil minimum yang nggak mungkin sangat kecil sekali. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang saya cuma jual ke teman-teman, ya boleh aja, tapi itu menjadi nggak resmi, gitu aja jadinya, Mbak. Jadi sebelumnya Bang Asno berurusan kan dengan rumah makan tadi. Mohon maaf, moderator bisa langsung ke websitenya Bang Indri sama Bang Asno sama Mbak Indri, ada Indonesian Bistro main menu di situ, bisa ditampilkan. Latar belakangnya juga di situ kalau tidak salah Mbak Indri dan Bang Asno lagi sedang duduk di restorannya ya, betul tidak? Iya, betul. Ini kita. Jadi lokasinya itu, Bang, itu memang harus di tempat yang seperti tadi ya, yang menunjuk kepada fasilitas dan sebagainya. Karena khusus dengan fasilitas tersebut itu harus di zona yang komersial ya, Bang Asno. Maksudnya, ya.
Jadi ada bedanya zona yang komersial versus yang misalnya rumah tangga begitu kan? Iya, Jadi betul. dalam rumah tangga pun bisa misalnya kalau kita bisa bikin commercial kitchen tetap bisa dijual, tapi mungkin nggak bisa mereka makan di situ di rumah makan, maksudnya di dalam rumah kita. Yang jelas sebelum kita melakukan membuat itu menjadi tempat buka, kita harus dapat permit dari City of Tulsa, dari City kan ya. Nah, kemungkinan besar kalau itu dilakukan di situ ada zoning kan. Kalau zoningnya itu adalah residensial, most likely itu permit kita nggak akan keluar. Oke. Jadi pada waktu mereka akan melihat inspeksi fasilitas, kalau kita melakukan mereka melakukan inspeksi fasilitas dan tidak ada orang yang akan makan di situ, mungkin asal fasilitasnya memenuhi komersial, mereka masih mengizinkan. Jadi, tapi kalau ada publik yang akan datang ke tempat kita, maka di situ harus ada zoning. Nah, zoning itu harus dicek apakah boleh untuk komersial atau tidak. Iya. Ya, nah jadi ada dua hal di situ. Yang pertama fasilitinya apakah komersial, yang kedua zoningnya apakah komersial atau enggak. Jadi, nah, pada waktu kita mendapat permit itu yang akan melakukan permit itu adalah dari Health Department. Ini kasusnya untuk Tulsa, City of Tulsa ya. Mungkin kalau kota lain mungkin berbeda. Nah, di dalam permit itu mereka mengatakan dua hal. Yang pertama, mereka melakukan inspeksi terhadap food facility, ya, jadi fasilitasnya seperti apa. Dan yang kedua, mereka mengatakan bahwa zoning harus di-approve oleh City of Tulsa yang bukan bagian dari mereka. Jadi kalau misalkan kita sekarang melakukan di zoning yang berbeda, kita punya izin dari departemen lain nggak untuk melakukan komersial activity di situ gitu. Oke. Ya, jadi amannya memang kalau kita lihat practically di Amerika ini memang tidak ada orang yang membuka restoran di rumahnya. Ya, secara langsung penyebabnya adalah itu. Tapi kalau kita lihat, boleh nggak saya membuat makanan di rumah kemudian saya jual di luar? Kalau saya jualnya di luar itu di luar state dari di mana kita menjual, maka kita harus membuat label sesuai peraturan FDA. Tapi kalau kita akan memasukkan itu ke dalam toko-toko atau menjual di dalam state kita sendiri, tergantung tokonya, dia mau menerima nggak tanpa label, gitu. Ya, pengalaman saya pernah datang ke toko, tanya, ini saya ingin produksi ini nih. Dia bilang kalau ada labelnya, dia mau. Sedangkan kalau label itu artinya kita harus ngikut sekalian dengan FDA. Nah, jadi dari situlah. Kalau berupa restoran, kita nggak perlu buat label selama orang cuman memang kita nggak jual keluar state gitu ya. Jadi makanan yang ada di dalam restoran kita, misalkan sekarang kita bikin peyek misalkan di dalam restoran, ya ternyata kita bikin peyek terus kemudian peyeknya itu nggak ada labelnya. Kalau kita itu nggak menjual keluar state, nggak apa-apa dijual. Health Department nggak akan keberatan. Gitu loh. Tapi dijualnya di dalam restoran tadi. Dijualnya dalam restoran. Mereka minta minimum label itu adalah judulnya apa, kemudian beratnya berapa. Itu aja yang diminta. Tapi yang jelas tidak mengikuti persyaratan FDA karena persyaratan label FDA itu cukup rumit. Gitu. Iya. Ini segue yang bagus ini, kita barusan ada dua hal ya. Mbak Indi dan Bang Asul juga ada usaha impor, bukan? Iya. Sama dengan orang di Indonesia, bukan? Iya, betul. Ya, di slide berikutnya ini mungkin akan diceritakan sedikit mengenai awal mulanya begitu, bagaimana caranya, dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Silakan Bang Asul dan Mbak Indri. Oke, ya tadi waktu pertama kali saya kan udah sampaikan bahwa bumbu itu memang yang menjadi starting point kita di dalam makanan ini, dan bumbu ini secara nggak sengaja sebenarnya kita diperkenalkan kepada orang yang membuat bumbu dan kemudian minta ini dipromosikan di Amerika. Ya, dan saya sendiri karena nggak pernah tahu ya nggak ngerti gimana caranya ini bisa dilakukan. Tapi kemudian pertama yang saya selidikin adalah orang tuh suka nggak sih bumbunya.
Terus ini yang kita kirim ke teman-teman. Ternyata responsnya bagus. Dan kemudian saya cari informasi bagaimana kita bisa melakukan import ini secara resmi. Ya. Nah, import secara resmi tentunya peraturannya itu sangat general sekali. Oke. Itu tergantung dari apa yang mau kita import, maka kita harus tahu agensi mana dari badan pengawasan mana di Amerika yang akan mengatur tentang produk yang kita import. Jadi kalau saya ingin mengimport kosmetik itu harus FDA. Saya ingin mengimport kopi itu harus FDA, Food and Drug Administration. Saya ingin mengimport bumbu masak itu juga FDA. Tapi kalau saya ingin mengimport daging rendang yang sudah jadi itu harus USDA. Gitu. Jadi pertama kali yang harus kita tahu, kita harus tahu produk saya apa. Yang kedua, ini diatur oleh agensi yang mana. Oke. Nah, karena saya ini adalah bumbu masakan, maka yang pertama yang menjadi pengaturnya itu adalah FDA. Nah, di dalam FDA ini yang paling penting saat ini ada peraturan baru yang berlaku mulai 2018. Oke. 2018 itu harus dilakukan dengan sistem namanya Foreign Supplier Verification Program. Nah, ini hubungannya dengan orang-orang yang supplier kita di luar negeri. Jadi sistem di Amerika sekarang ini menurut peraturan yang baru, tanggung jawab dari proses import itu ada di tangan oleh orang yang mengimport. Dan mereka tidak sanggup untuk mengevaluasi masing-masing supplier yang ada di seluruh dunia. Karena itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu cara yang mereka lakukan adalah siapa yang ingin mengimport itu harus melakukan registrasi di dalam kepada FDA sistem website. Kita registrasi, kita akan daftarkan siapa yang menjadi partner kita dan kemudian siapa yang akan yang bertanggung jawab di sini, kontak informasinya, dan kemudian kita diwajibkan untuk melakukan verifikasi self verification sebenarnya. Tanpa harus ada certification. Kalau di zaman dulu untuk bisa mengimport kita perlu mungkin ada sertifikasi. Sekarang nggak perlu, tetapi orang yang mengimport harus melakukan verifikasi tersebut. Nah, itu yang namanya program FSPP, Foreign Supplier Verification Program. Nah, di dalam program itu tanggung jawabnya si importer untuk melihat, untuk menyatakan bahwa si supplier ini sudah memenuhi persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan. Nah, kalau misalkan itu sudah dilakukan, kemudian kita akan melakukan registrasi, ya. Kita registrasi di dalam kepada FDA, registrasinya bisa dilakukan secara online, bahkan ya itu satu-satunya cara, dan itu gratis. Jadi nggak perlu biaya, cuman perlu ke websitenya, cuman ya masalahnya websitenya sendiri kan juga cukup ruwet ya, artinya kalau kita nggak tahu apa yang kita lakukan, kadang-kadang sih susah juga untuk navigasi di situ, tapi sebenarnya setelah kita tahu, oh ternyata simple proses dari registrasinya. Ya. Nah, kalau misalnya nggak mau repot, mau pakai lawyer juga boleh, tapi biayanya cukup ya tergantung lawyernya. Ya. Dari situ registrasinya itu harus diulang setiap 2 tahun sekarang di registrasi. Nah, setelah kalau registrasi sudah dilakukan, terus kita punya program FSPP, itu kita boleh mengimpor. Nah, masalahnya sekarang tinggal di custom, ya. Nah, Custom and Border Protection di Amerika yang akan menilai apakah kita sudah memenuhi persyaratan ini. Untuk bisa memenuhi syarat custom ini tuh ada kita bisa lihat yang kalau kita mengimpor selalu kan asosiasinya kita bilang ini perlu untuk kargo. Ya. Kalau volume besar memang udah seharusnya pakai kargo. Nah, tapi kalau kita baru mulai, ternyata pihak Amerika sini juga tidak mewajibkan bahwa itu harus berupa volume besar. Kita mengimpor volume kecil dalam 1 tas pun boleh, tetapi harus secara resmi harus kita declare sebagai commercial item. Oke, jadi pada waktu kita membawa barang,
either melalui sistem pengiriman kayak misalkan pakai UPS atau kantor pos, asalkan itu merupakan barang komersial maka harus dideklar sebagai komersial item. Nah, termasuk juga kalau saya ingin membawa itu sebagai barang bawaan, tas bawaan gitu, ya kan? Nah, kalau saya bawa tas bawaan sebagai penumpang pesawat, boleh nggak? Boleh. Boleh dibawa. Nah, di situ mereka akan membagi dua kategori. Satu kategori barang personal atau kategori barang komersial. Nah, yang menentukan personal atau komersial siapa? Penumpangnya sendiri. Kalau misalkan dia bilang, ini kayaknya nggak bakal apa-apa, bawanya anggap sebagai personal aja, ya silahkan aja. Cuman seperti biasa kan, kalau misalkan kena periksa dan kena tangkap ya tanggung sendiri gitu loh. Oke? Tapi kalau misalkan kita bawa barang, walaupun kecil, 1 tas atau 2 tas atau mungkin 6 tas, kemudian kita bilang, ini saya adalah barang declare komersial, maka kita akan ditreat sebagai komersial importer oleh mereka. Oke. Nah, komersial importernya ini syaratnya adalah kita harus mendaftarkan barang-barang yang mau kita bawa sebelum kita mendarat. Itu namanya formal entry. Ya. Jadi pada waktu kita mau masuk sebelum mendarat di Amerika, maka sudah harus dimasukkan registrasi bahwa saya membawa barang makanan yang akan diatur oleh FDA, dan itu namanya formal entry. Nah, formal entry ini bisa dilakukan oleh sendiri atau oleh broker. Kalau broker tentu ada biayanya, kalau sendiri masalahnya harus ada orang yang bukan penumpang pesawat itu yang melakukannya. Karena formal entry hanya bisa dilakukan setelah barangnya meninggalkan pelabuhan di luar Amerika. Jadi kalau saya yang membawa, saya terbang dari Jakarta, baru bisa didaftarkan, padahal saya udah di pesawat. Nah, berarti harus ada orang di Amerika yang mendaftarkan. Boleh merupakan orang kita sendiri atau boleh merupakan broker. Kalau orang kita sendiri, misalkan keluarga sendiri atau anak staff kita, asal mereka mengerti bagaimana memasukkan daftar itu, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau repot, ada broker resmi yang akan melakukan formal entry. Jadi intinya sekali lagi, apa persyaratannya? Pertama, kita harus registrasi ke dalam agensi terhadap produk yang mau kita bawa, entah itu FDA, entah itu USDA. Yang kedua, pada saat kita memasukkan barang, kalau kita pakai kargo, maka biasanya broker yang akan meregistrasi. Kalau kita bawa barang itu sendiri, maka kita harus melakukan namanya formal entry untuk bisa memasukkan barang itu sebagai komersial. Kalau misalkan kita bilang, oh ini cuma barangnya sedikit, modal pribadi, ya boleh-boleh aja, tapi resiko tanggung sendiri. Ya, jadi di situ mau declare atau enggak, nanti tinggal lihat dengan petugas. Kadang-kadang kan petugas dia prinsipnya adalah random sampling sebenarnya. Jadi kalau dia merasa bahwa ini orang perlu dia cek, ya dia cek. Kalau misalkan kita membawa barang tapi kita nggak declare, ternyata nggak kena, ya nggak kena. Karena kargo sendiri menurut orang Houston Port Entry itu mengatakan bahwa yang kena periksa itu nggak lebih dari 1% barang-barang yang masuk dari Amerika itu. Jadi resikonya adalah ya random sampling tadi. Kalau kena, penaltinya sangat besar. Kalau nggak kena, nggak lewat gitu. Tapi nggak masalah juga kan Bang Hasan untuk kita declare, toh udah ada surat-suratnya dan sebagainya. Nah, makanya jadi kalau saya declare itu pertama kali begitu itu di-declare selalu dapat approval. Ya, jadi approval itu ada 2. Yang pertama approval dari itu intinya adalah kita bayar pajak dan barang yang kita bawa bukanlah barang yang sedang dilarang untuk diimpor. Jadi kalau seperti yang kita tahu sekarang Cina dengan Amerika sedang ada perang dagang, itu ada daftar yang mengatakan bahwa barang ini tidak boleh masuk, atau dari Indonesia barang ini juga nggak boleh masuk. Bahkan di Indonesia sendiri ada barang yang nggak boleh diekspor. Okay. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa barang kita ini nggak ada dalam larangan, maka pemeriksaan custom yang sifatnya pajak biasanya lewat tanpa masalah. Jadi itu
akan langsung clear. Tapi yang kedua adalah approval dari agensi, dari FDA. FDA akan melakukan approval dengan sistem komputer. Jadi komputer yang akan menentukan ini clear atau enggak. Nah, secara random sampling kadang-kadang di hold sama mereka. Kalau misalkan itu di hold, maka akan ada pemeriksaan oleh FDA. Barangnya ditahan, jadi nggak boleh langsung dibawa. Nah, itu kita harus menunggu dia akan memeriksa. Setelah dia periksa, baru boleh. Kalau udah dapat clearance, baru boleh. Ya, misalkan saya selama ini hampir selalu lewat langsung komputer. Pernah sekali ketahan, tapi cuma semalam. Ya, semalam besoknya langsung clear, gitu. Tanpa ada pemeriksaan, cuman orang butuh otorisasi pegawai, bukan langsung otorisasi komputer gitu. Jadi sistem komputer mereka yang menentukan siapa yang akan menentukan. Tapi dengan dokumen-dokumen yang udah kita persiapkan, ya seharusnya nggak masalah gitu. Harusnya nggak masalah ya. Ini ada salah satu yang mungkin di skip sebentar, kalau bisa dijelaskan mengenai food labeling. Apa yang spesifik di situ yang harus diperhatikan, Bang Asnul? Oke. Food labeling itu saya melihatnya yang saya buat adalah karena yang saya urus adalah dari FDA, jadi merujuk kepada labeling dari FDA, ya, bukan USDA. Ini perlu diperhatikan karena labelingnya akan berbeda antara FDA dengan USDA, ya. Dan USDA itu segala macam daging, ikan, semuanya itu adalah USDA. Tapi kalau yang FDA, yang makanan yang selain itu, gitu ya. Nah, FDA itu mengatakan bahwa label itu tuh prinsipnya tuh ada dua muka. Satu muka namanya PDP, Principal Display Panel, dan yang kedua side panel. Nah, yang primary itu ada dua hal yang perlu kita cantumkan, ya. Yang pertama adalah identifikasi daripada produk. Ini produk apa sih? Itu yang harus terjawab. Karena mereka bilang, kalau kita membuat label, maka label itu akan ditaruh di depan produk ditaruh di shelf dari toko, orang lewat itu harus tahu ini apa, langsung. Itu jawabannya. Jadi kalau misalkan di sini kita mau menjual, misalkan yang akan kita jual itu bumbu, ya, dan itu ada yang diproduksi oleh katakan dari perusahaan saya, ini dalam hal ini adalah Hikmah Fajar. Nah, maka namanya itu yang harus itu adalah bumbu. Ini adalah bumbu, ini bukan Hikmah Fajar. Jadi identifikasi itu harus menentukan bahwa produk saya itu adalah bumbu, atau kalau dalam contoh yang di slide mengatakan ini adalah beras. Oke? Jadi orang bisa langsung tahu begitu ada ini, oh ini beras gitu loh. Tapi bukan misalkan rojo lele gitu, ya. Itu yang akan. Ya. Nah, jadi itu identifikasi pertama yang harus ada. Nah, di dalam penulisan label ini ukuran daripada tulisan daripada si bumbu identifikasi ini juga harus tertentu. Jadi dan itu harus proporsional, ada daftarnya. Kalau misalkan ukuran produknya 10 cm kali 15 cm, maka hurufnya harus 2 cm misalkan. Ya. Jadi itu ada proporsional, nggak bisa kita buat lebih kecil. Karena kadang-kadang kita ingin menonjolkan yang lain, itu nggak boleh. Jadi di situ kita harus menunjukkan bahwa berapa minimum ukuran, itulah yang harus kita tunjukkan. Okay? Nah, itu namanya yang identifikasi. Yang kedua, yang harus ada di dalam panel yang di bawah, itu adalah berat bersihnya. Itu net weight, harus ditulis sebagai net weight, ya, dan harus ada dalam 2 unit. Unitnya Amerika yang berupa oz gitu, dan juga dalam unit SI dalam bentuk gram. Jadi dua-duanya harus ditulis, ya. Mana yang duluan boleh terserah aja. Nah, kemudian yang lain-lainnya, apapun yang kita tulis di halaman pertama itu terserah kita. Yang jelas 2 hal tadi harus tertulis. Oke. Nah, kemudian yang di side panel itu yang di sampingnya itu boleh di belakangnya, atau kalau produknya berupa botol, maka itu harus di sebelah kanannya. Itu mengatakan tentang
informasi nutrisi. Hmm. Seperti yang sering kita lihat label berapa kalorinya, berapa proteinnya dan sebagainya. Oke. Dan itu formatnya itu ada ukuran-ukuran itu udah pasti berapa prinsipnya mereka selalu mengingat orang itu yang paling penting itu apa? Itulah huruf yang paling besar. Dan kemudian setelah informasi gizi, yang kedua itu adalah ingredient. Oke. Nah, ingredientnya apa saja harus ditulis dan itu harus berurutan sesuai komposisinya. Mana yang paling besar? Itu yang harus duluan. Mana yang kemudian nomor 2, mana yang nomor 3. Dan kalau komposisinya udah kurang dari 2%, nah itu udah nggak harus berurutan. Oke, jadi di situ jadi si petugas FDA itu udah langsung bisa tahu, dan kalau mereka nanti memeriksa, mereka bisa periksa di lab, maka urutan itu harus benar gitu. Jadi nggak bisa kita taruh sembarangan. Nah, di bawahnya itu akan tertulis informasi tentang alergi. Ini produk ini menggunakan produk alergi apa aja, termasuk peanut dan susu, dairy product, seafood, itu adalah alergi. Dan yang paling bawah yang harus juga disampaikan adalah siapa penanggung jawab ini. Nah, kalau barang adalah import, biasanya ditulis adalah importernya siapa atau distributornya siapa. Dan itu harus ada nama perusahaannya dan kota tempat di mana dia berada. Oke. Dan satu lagi yang paling penting adalah ada tulisan ini product of country mana, product of Indonesia, product of ini, karena orang custom akan melihat itu dulu. Kalau misalkan ini adalah produk dari Meksiko, maka menurut peraturan mereka barang-barang ini nggak boleh masuk Meksiko. Nah, kalau ini produk Indonesia, ini barang-barang ini dilarang dari Indonesia. Makanya kalau nggak ada tulisan itu nggak akan bisa lewat kalau untuk FDA. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau untuk barang-barang yang sifatnya nggak ada komposisi, jadi misalkan kayak kopi itu kan nggak ada campurannya. Kalau yang berupa beneran kopi, yang bukan yang 3 in 1 ya, bukan yang kopi campur susu, campur gula. Nah, kalau yang single komposisi seperti itu, nutrisi gizi itu nggak perlu dicantumkan. Jadi seperti teh itu nggak perlu. Jadi kayak air misalnya kita import air, nggak ada nutrisi gizi nggak apa-apa. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat makanan di sini dan kemudian kita akan menjual keluar state, maka peraturannya sama, labelnya harus sama seperti itu. Bang Asu dan Mbak Indri, terima kasih sekali penjelasannya itu begitu detail. Insya Allah nanti kalau ada yang membutuhkan, bolehkah PDF ini di-share? Ya, boleh. Silakan. Ini kan PDF ini saya presentasikan kemarin di Trade Expo Indonesia. Saya diundang oleh Ibu Nana Juliana, Ibu Konjen dari Houston, menjadi bagian delegasi Konjen Houston untuk memberikan informasi kepada kebanyakan UKM yang hadir di dalam acara itu, bagaimana mempersiapkan bahan-bahan makanan atau label kalau mau diekspor dari Indonesia ke Amerika. Jadi silakan itu kalau ada yang mau di-share silahkan, nggak apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Sebentar lagi kalau nggak salah restorannya buka ini. Iya, betul, jam 11. Mumpung masih ada Mbak Indri yang belum sibuk. Tadi udah kelihatan bolak-balik ke dapur tuh kayaknya. Pertanyaan yang mungkin terakhir sebelum ke audiens kita ya, dalam kehidupan kita sebagai Muslim dan Muslim di Indonesia, di US specifically, ya kita juga ada lah unsur dakwahnya ya dalam kesehari-harian kita, insya Allah. Bagaimana bentuk dakwah itu di dalam usaha, specifically mungkin sekarang dalam restoran yang dibina oleh Mbak Indri dan Bang Asu. Insya Allah ini dakwah yang kita lakukan ya
dengan melihat penampilan saya yang pakai kerudung itu udah salah satu dakwahnya. Masya Allah. Dan satu lagi kebersihan dari restoran, kebersihan dari dari kamar mandi ya, toilet itu juga mereka really appreciate gitu loh, bahwa ini bersih sekali, dia bilang gitu. Dan terus satu lagi halal, tanda halal di depan pintu itu juga itu menjadi kadang apa sih halal gitu yang orang Amerika kalau datang. Dan satu lagi dari sejak awal kita buka itu ada yang dari orang majalah lokal ya datang, dia menanyakan, are you guys gonna serving alcohol soon, katanya gitu. Dan kita waktu itu konsisten jawab bahwa kita Muslim, kita nggak drink alkohol gitu loh, jadi kita nggak bakalan serving alkohol di restoran kita. Dan mereka really appreciate itu, dan bahkan ada customer yang waktu itu habis makan mereka minum di mobilnya gitu loh. Mereka mau main gitu. Iya. Jadi ya, dan mereka menghargai itu gitu loh. Iya, bentuk penghargaan seperti itu ya. Dan sepertinya banyak juga yang di hire yang non Muslim ya Mbak. Ya, pekerjanya bagaimana? Pekerja saya kebetulan semuanya non Muslim. Oh, Masya Allah. Ya, dan itu setiap pagi sebelum customer datang itu kita selalu iniin murotal. Dan mereka itu menanyakan, "Bot, itu lagu apa sih yang kamu suka?" Katanya, "Itu bukan lagu," saya bilang gitu. itu bacaan Al-Quran. Dan mereka malah jadi semua mereka itu orang Honduras dan Guatemala yang nggak ngomong bahasa Inggris, jadi cuman bahasa Spanyol aja mereka ngomong. Dan mereka itu menanyakan, jadi tertarik, malah ada yang bilang, "Apa yang lagu yang kamu setel itu setiap hari membuat hati saya tenang," dia bilang gitu ya. Ya jelas saya bilang begitu, karena itu doa, saya bilang begitu. Iya. Malah ada yang tertarik, "Saya pengen tahu kamu tuh yang kayak Bible kamu tuh apa sih," katanya gitu. "Oh, Al-Quran," saya bilang gitu. Akhirnya saya cariin Al-Quran yang bahasa Spanyol di masjid dan saya kasih ke mereka. Saya bilang ya cobalah kamu baca, saya bilang begitu. Masya Allah. Alhamdulillahnya Mbak Indri juga bisa ya berbahasa Spanish. Ya. Mbak Indri dan Bang Asno kalau tidak salah nih ya. Ya bisa lancar dengan mereka. Dari telenovela ya Mbak. Iya, dulu kan kita tinggal 3 tahun, saya 3 tahun di Meksiko, Mbak Indri kan 1 tahun. Jadi ya semenjak itu ya pada waktu itu memang kita bisa untuk komunikasi bahasa Spanyol. Terpaksa, dan kemudian ya dengan latihan dengerin di telenovelas waktu itu juga masih ini, cuman sekarang udah enggak sebenarnya, cuman ternyata sisa-sisanya masih ada. Sekarang setiap hari di dapur kalau nggak ngomong bahasa Spanyol nggak ada komunikasi, nggak jadi nggak jalan, itu nggak mau kita harus bahasa Spanyol. Dilalahnya itu skillsnya kepake ya. Kalau kita nggak pernah tahu skill kita bisa dipakai di masa depan seperti apa. Bang Asu dan Mbak Indri ada beberapa pertanyaan. Kalau declare barang, bayar pajaknya di bandara ketika lewat custom atau online? Ini dari Mbak Lestrida. Karena saya selalu pakai broker, jadi pendaftaran declaration itu dilakukan sebelum mendarat dengan proses formal entry, dan itu kalau kita bawa yang barang FDA memang harus ada formal entry-nya. Kalau misalkan kita membawa barang yang bukan FDA, ya mungkin nggak harus di formal entry, sehingga itu bisa dilakukan pada saat kita mendarat, terus saya bilang di komersial, terus kita dikirim ke loketnya, bayar di situ gitu ya. Tetapi kalau yang FDA itu harus formal entry dan harus dilakukan sebelum kita mendarat. Nah, dan sebelum mendarat itu yang melakukan itu haruslah ya orang di luar, bukan kita sendiri. Nah, dalam hal ini bisa oleh orang kita sendiri yang ada di darat pada saat itu, asal tahu caranya. Atau kalau enggak ya pakai broker. Kalau saya selalu pakai broker.
ya, yang dan broker pun yang bayarin duluan jadinya. Jadi saya dapat invoice setelah saya mendarat, ya seminggu kemudian mereka kirim invoice baru saya bayar. Tapi semua pajak udah dibayar oleh si broker. Broker tadi seperti apa Bang Asno? Maksudnya jadi broker itu di setiap airport, di setiap port of entry baik ke laut ataupun udara itu ada perusahaan-perusahaan yang memang urusannya adalah melakukan clearance untuk barang import yang datang, yang masuk baik melalui udara ataupun melalui ini. Baik, nah pada umumnya broker itu bekerja untuk kargo yang masuk. Gitu. Jadi kalau orang kirim kargo, untuk bisa clearance-nya, brokernya yang akan, perusahaan broker itu yang akan mengurus perizinannya lah istilahnya ya. Nah, karena kasusnya kita adalah sebagai penumpang, maka brokernya ini juga melakukan itu namanya hand carry namanya dia ya. Jadi dia method of ininya adalah hand carry. Terus kemudian mereka melakukan formal entry, berapa biayanya mereka bayar langsung, dan kemudian ya saya tinggal terima berita bahwa ini sudah clear atau belum. Gitu. Nah, karena itu sudah dibayar pajak, jadi saya selalu dapat clearance dari custom setiap kali pas mau mendarat. Jadi nggak harus berurusan dengan petugas di ini. Petugas hanya melihat dokumen. Dia begitu saya mendarat, saya akan bilang saya ada commercial declaration. Dan saya bawa ada formal entry dan saya kasih tahu nomor formal entry-nya. Nah, dengan nomor formal entry itu dia si petugas akan ngecek di komputernya. Nah, dari situ udah keluar semua dan di situ akan kelihatan approval-nya dari mana yang udah dapat. Apakah sudah dapat dari custom, berarti pajak udah lewat, dan apakah sudah dapat clearance dari FDA atau belum. Jadi kuncinya adalah mendaftarkan formal entry-nya ini, yang saya lakukan dengan broker. Masih, Insya Allah. Ada pertanyaan berikut, pada saat proses verifikasi dari FDA, apakah perlu menyertakan sertifikasi dari Indonesia? Tidak perlu untuk proses yang dikeluarkan menurut peraturan bulan Maret 2018, sistemnya sekarang adalah self certification. Jadi kita melakukan registrasi, di dalam registrasi itu akan ada pertanyaannya, terutama pertanyaannya kalau dalam slide itu juga ada jenis barang yang sedang kita urus ini, handlingnya apa saja. Di situ ada beberapa poin-poin gitu. Nah, mereka cuma melihat di situ dan mereka akan melihat apakah barang yang kita proses ini high risk atau low risk gitu. Ya. Jadi kalau barang itu adalah yang high risk, jadi misalkan kayak seafood itu high risk. Apalagi Indonesia itu handling daripada seafood itu sangat sloppy gitulah katakan. Jadi itu di blacklist ya. Termasuk barang yang mendapat perhatian keras oleh FDA, kalau ada barang import yang merupakan high risk itu pasti kena periksa gitu loh. Tapi kalau barang kita itu adalah yang low risk, nah, di situ mereka nggak terlalu, mereka akan melihat violation selama ini apa aja gitu. Kalau violationnya itu nggak terlalu banyak, mereka seperti pajak lah. Jadi ibarat proses pajak, bagaimana kita melakukan tax return di Amerika. Kita menulis apapun yang kita tulis di tax return itu kan nggak peduli mereka, ya kan? Tapi kalau kena audit, nah mempertanggungjawabkannya seperti apa? Jadi proses di dalam FDA itu persis seperti itu. Kita tuliskan apa aja boleh, mereka percaya kalau udah ini sudah oke, tapi kalau mereka nggak percaya kita kena audit. Resikonya jadi seperti itu, dan itu menurut yang informasi yang saya tahu dari lawyer, dan itu dimulai dari Maret 2018 kemarin. Nama programnya itu yang harus kita siapkan, namanya adalah FSPP. Jadi prinsipnya FSPP itu hanya berupa dokumen yang menyatakan bahwa saya sudah memverifikasi bagaimana supplier yang ada di Indonesia melakukan proses daripada pembuatan produknya. Nah, kalau mereka misalkan sekarang ingin memeriksa itu, maka kita akan diminta oleh si FDA untuk mengupload dokumen-dokumen FSPP kita. Nah, dari situ baru mereka akan melihat apakah kita sudah melakukan yang benar atau enggak. Dan itu akan di-trigger kalau misalkan mungkin ada masalah, pernah ada orang customer komplain,
atau kalau enggak ini terlihat ada yang sesuatu yang ini yang jelas random samplingnya bekerja sistemnya di situ seperti itu. Oke. Coba saya lihat apakah ada komentar lain atau pertanyaan yang lain. Sementara, pertanyaannya, apakah sama aturan untuk makanan dengan obat-obatan, misalnya minyak telon? Saya rasa sama, karena artinya itu sama-sama FDA, ya. Jadi untuk FDA di situ peraturannya yang drug-nya gitu ya, kan Food and Drug Administration. Jadi peraturannya pasti mirip untuk itu. Oke. Tapi tinggal perlu waktu itu kayak di Houston waktu itu si lawyer dari konsultan itu pernah ditanya bagaimana tentang mengimpor batik apa gitu. Iya, pakaian. Iya, betul. Ya, tapi yang disinggung dari segi bahan untuk membatiknya itu loh. Yaitu dia bilang ya dia harus review lagi. Jadi mau nggak mau kalau saran saya kalau ada satu produk yang kita mau import, pastikan ini adalah jurisdikasi dari FDA atau bukan atau siapa yang lain. Itu yang perlu kita ketahui yang pertama kali. Kalau contohnya kalau pakaian tadi siapa jurisdiksinya ya? Sebenarnya pakaian nggak termasuk FDA, tapi waktu itu karena ada bahan-bahan berupa bahan-bahan obat-obatan untuk membatiknya itu apa yang ditanyakan warnanya itu apakah diatur atau tidak oleh FDA. Nah ya tentunya saya bukan orang yang bisa menjawab itu dengan pasti ya. Yang bisa saya sarankan adalah melihat ke dalam websitenya atau mencari informasi dari FDA website produk tertentu ini itu masuk ke dalam jurisdiksi mereka atau bukan. Gitu. Oke. Ya, itu yang paling penting. Wah, ini udah hampir pukul 10 di sini. Saya melihat foto-fotonya aja udah lapar banget, Mbak. Tinggal datang ke sini aja. Alamatnya jelas itu ya, websitenya sisters dan brothers sekalian kalau mau mengunjungi ada di websitenya ya Mbak, Bang? Iya ada. Jadi sekarang ini sudah cukup banyak ya orang yang datang restoran yang memang belum pernah ke sini. Bahkan orang surprise ya di Tulsa kok ada restoran Indonesia, itu banyak yang surprise. Contohnya tadi malam kemarin itu ada turnamen sepak bola di Tulsa dihadirin oleh beberapa state keliling sini kan. Salah satunya ada orang Indonesia yang datang dari Nebraska ya dari Omaha dan dia karena dia coach dia sering sekali pergi ya. Satu hal yang dia katakan setiap kali pergi dia nggak give up, selalu Google. Ada nggak restoran Indonesia dan selalu gagal. Jadi pergi ke mana, pergi ke ini, nggak ada, ya sudah. Tapi kemarin tetap aja dia walaupun udah sering nih, ada restoran Indonesia nggak susah. Ternyata ada. Dan itu dia surprise-nya bukan main, dia langsung datang ke sini. Wah, dia bilang, wah ini kita kalap ini. Semuanya dia mau coba. Bukan orang Indonesia? Enggak, itu yang orang Indonesia yang dari luar kota. Oke. Kalau yang orang Amerika, itu surprise-nya luar kita sering sekali, banyak sekali yang hanya yang lewat-lewat di sini begitu lihat nama rendang atau Indonesia. Kalau yang rendang biasanya orang Belanda ya, orang Amerika yang keturunan Belanda begitu lihat rendang itu langsung berhenti pasti. Atau kalau enggak yang pernah berurusan dengan Indonesia atau tinggal di Singapura. Sehingga customer kita sekarang ini boleh dikatakan karena orang Indonesia di sini nggak terlalu banyak ya dibandingin kota-kota besar yang kayak Houston atau LA apalagi. Ya customer kita memang yang ini adalah orang lokal. Jadi hampir 70%-an itu adalah orang lokal American, white American yang banyak ke sini justru gitu. Wow. Memang populasinya di Tulsa itu lebih banyak orang putih kah? Iya, betul. Ya, betul. Ya, tapi kalau soal marketing itu word by mouth ya, seperti itu. Kalau baginya itu bantu nggak sih Bang Asno? Apanya? Yelp, yang social media itu? Sangat. Social media. Yang paling membantu sekarang ini
semuanya tuh saling ya, karena orang ada yang dari Facebook ya, ada yang memang dari Yelp, ada yang dari TripAdvisor, ada yang cuma Google gitu ya. Sekarang ini misalkan kayak tadi malam itu ada beberapa orang yang datang, dia orang Amerika asli, dia lihat dari restoran.com pertama ya. Dia lihat di restoran.com, ternyata rendang keluar nama rendang Enko. Kemudian dia nggak langsung mau aja, itu dia langsung ke Google dulu. Dan ternyata di Google sekarang kan kita rating kita tuh alhamdulillah sangat tinggi ya, 4,8 itu dengan komentar yang sangat positif semua lah, bisa udah lebih dari 100 sekarang review kita masuk dalam 9 bulan ini. Nah, karena itu mereka datang, dan mereka datang tadi malam tuh suami istri pesan makan di sini, seneng. Tadi pagi jam 1 pagi saya lihat dia posting di Google, jadi posting review yang terakhir Google 5 star keluar dari bapak dan ibu yang dari mana, dia nekat coba ice cream durian. Jadi dia bilang, saya udah pernah lihat durian di Food Channel, itu sangat mengerikan, dia bilang gitu. Saya bilang, saya punya es krim durian. Wah, ternyata dia bilang it's really good. Suaminya, yang istrinya agak merasa baunya agak keras, tapi yang suaminya bilang I don't have problem, this is really good katanya. Masya Allah, mengharumkan nama bangsa dan durian. Jadi memang kalau saya lihat operasi restoran kita saat ini karena masih sangat baru ya, peran dari kita sebagai owner itu sangat tinggi ya. Iya, betul. Jadi pertama kualitas makanan memang harus dijaga. Dalam hal ini Mbak Indri jadi full time, yang tadinya nggak pernah kerja resmi, sekarang jadi harus tiap hari nggak boleh bolos. Iya betul. Bagaimana itu? Ya, Mbak Indri ini pernah berkomentar begini, ternyata hidup saya selama ini adalah vacation. Sebelum buka restoran, karena sekarang restoran buka, mau cuacanya seperti apapun ya harus datang, dan ternyata itu berat gitu loh. Nah, iya, tapi karena membangun dari hobi mungkin Bang Asnul, Mbak Indri jadi happy ya, alhamdulillah ya. Iya, jadi dan juga yang sangat penting juga kita sadarin bahwa ini perlu tim ya. Jadi Mbak Indri adalah tim dapur. Saya 100% tidak tahu tentang dapur, belum pernah masak seumur hidup, ya. Tiba-tiba berurusan jualan makanan, orang sedangkan saya tampil di depan, istilahnya kalau Mbak Indri bilang, apa sih enak, tinggal ngomong doang di depan gitu loh, tinggal cuap-cuap di depan gitu. Cuman ya dari situ kita bisa lihat bahwa koordinasi antara managing restoran di depan dengan managing restoran di bagian dapur itu sesuatu yang perlu dipikirkan kalau ingin mencoba restoran. Jadi sangat berat ya, kerja yang di dapurnya itu sangat-sangat berat. Ya. Dan kemudian managingnya sendiri challengingnya sangat tinggi ya. Challengingnya itu pertama dari segi marketing, yang berat itu adalah dari segi finansial. Ya. Finansial ini kalau kita restorannya laku nggak apa-apa. Yang namanya bisnis ternyata semua orang udah tahu, ada masa jaya, ada masa paceklik. Betul. Ya. Dan itu walaupun kita belum lama, 9 bulan ini saya merasa kita mendapatkan kedua-duanya. Ada masa di mana orang itu sampai kita tuh panik gitu loh. Nih, aduh datang lagi, kapan berhentinya gitu loh. Ya, karena sampai nunggu, orang tuh sampai nunggu gitu. Ya, kalau dapur kita nggak terlalu besar. Tetapi ada masa di mana ini orang pada kemana ya? Kok nggak ada yang datang dari pagi udah sampai siang belum ada juga sama sekali. Iya, jadi antisipasi ebb and flow naik tuh. Nah, antisipasi up and down itu dari segi mental dan tentunya dari segi finansial harus ready gitu loh. Jadi kalau misalkan pada saat nggak ada sama sekali orang yang datang, the shows must go on gitu. Itu staff yang dimakan tanggal 15 harus dibayar gitu. Iya, betul. Ini sesuai dengan pertanyaan mengenai kendala dalam mengelola bisnis restoran maupun sebagai importir. Tambahannya ada nggak tuh, Mbak Indri?
Bang Asnul. Ini udah pukul 11 ya di sana. Kalau di saat-saat perlu selesai kita bisa kok. Enggak apa-apa, ini ada Karun. yang jelas saat ini ya kayak gini ya. Kadang-kadang itu orang jam 11 udah berdiri di depan restoran kita, udah parkir, 11 kurang seperempat udah duduk aja dia. Padahal kita baru buka jam 11, dia duduk di mobilnya jam 11 dia masuk. Tapi ada sampai jam setengah 1 nggak ada satupun orang yang datang gitu. Oh iya. Ya, nah ini dan itu nggak, ya mungkin perlu waktu, ya unpredictable juga gitu. Kadang kayak kemarin itu kita sibuk dari jam 11 sampai jam 5 sore nggak berhenti. Ya, terusan sampai jam 6. Setelah jam 6 cuma ada 3 meja abis itu gitu loh. Ya. Bang Asnul bisa bikin data analytics-nya mungkin Bang Asnul gimana? Itu makanya itu perlu waktu kan, ya kan? Yeah. Saya pakai software kan. Saya pakai software dan alhamdulillah ini software menurut saya sangat udah meng-capture semua. Ya, jadi tinggal begitu waktunya cukup, data saya udah ini bisa kita lakukan itu data analitiknya. Karena udah cukup banyak itu plot-plot yang bisa kita ini. Gitu. I see. Besok kalau Ramadan bagaimana? Apa tutup? Kalau siang? Kemarin Ramadan pertama. Iya, kita Ramadan bahkan itu ada orang yang booking satu restoran untuk iftar gitu. Subhanallah. Iya. Jadi dan kayak gitu ya challenge buat kita ya pada saat itu ya seperti restoran pada umumnya lah, yang namanya yang petugas restoran yang nggak bisa buka gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang belakang nggak puasa. Untungnya yang nonton staff di belakang mereka nggak puasa. Jadi iya, betul. Kita aja yang di depan yang harus ini gitu. Tapi kita tetap buka dan kalau siang ya kita juga tetap buka karena mereka nggak ini ya untuk orang belakang sih kerja normal lah gitu. Iya, betul. Ada siapa itu? Ada Karim. Iya. Hai Karim. Ini Karim saya minta datang jam 11, khusus biasanya dia datangnya agak setengah 1. Ya. Assalamualaikum. Ya, Karim jadi server kita utama nih sekarang jam 11 ini kalau ternyata ada orang yang datang ini jadi pasti kita bisa jalan terus gitu. Ya Allah, senangnya jadi usaha keluarga ya. Iya. Hiburan. Memang itu ininya apa namanya suka dukanya lah ya. Sukanya sekarang kita selalu ngumpul di sini, dukanya kadang-kadang yang dulunya bisa kita lakukan kok sekarang kita nggak bisa gitu lagi ya. Dulu kita dalam sebulan 2 bulan bisa mampir ke Dallas ikutan pengajian di Dallas, sekarang harus skip terus gitu. Jadi udah nggak bisa lagi gitu. Tapi mudah-mudahan kalau suatu saat kita sudah jalan normal ya, target kita tentunya ada petugas di dapur itu bukan lagi Mbak Indri yang harus 100% ya. Tidak ada staf yang bisa dipercaya untuk terutama dari segi kualitas ya. Iya, betul. Kalau misalkan itu udah bisa kita kita delegasikan, nah itu akan baik sekali. Kita coba nih bulan depan kita akan pulang ke Indonesia ya, karena ada wedding ponakan. Jadi saya dan Mbak Indri akan pulang. Nah, untuk sementara ya dapur ya restoran keseluruhan kita percayakan ke keponakannya Mbak Indri, itu Mbak Ika, dia yang running restorannya, sama Karim yang berdua yang akan running restoran di sini. Tetapi untuk staff kitchen juga nggak mungkin kita mengandalkan Ika karena memang bukan dia cuma datang sekali aja. Nah, tapi staffnya udah kita persiapkan, udah training supaya semua menu atau at least mungkin tinggal itu nggak berubah supaya nggak ada perubahan itulah. Iya betul. Itu sulit sekali ya Mbak Indri. Aku aja di training Mbak Indri nggak sukses nih. Pokoknya semua makanan sebelum keluar itu harus lewat saya gitu. Iya. Coba gitu. Walaupun mereka udah saya training, tapi tetap aja finalize itu saya yang coba gitu. Iya. Dan kesulitan kita sekarang di membuat restoran di Amerika ya. Kalau kita bandingkan dengan restoran di Indonesia lah ya. Kalau orang restoran di Indonesia orang selalu mengatakan bahwa kita fokus, kita utamanya menunya apa ya. Kita yang kita tampilkan tuh yang nomor satunya apa gitu ya. Nah, jadi bisa aja sekarang kita bilang saya mau jualan nasi Padang aja ya.
Tapi karena scope kita sekarang ini kita di Amerika, hanya restoran Padang itu sangat kecil gitu ya, dan orang akan bertanya, ada yang tahu sate itu seperti ada sate enggak? Ada pempek enggak? Ada soto enggak? Itu kan ada batagor enggak? Gitu. Mungkin dia mencari gado-gado. Jadi dengan demikian mau nggak mau menu kita tuh menjadi luas gitu. Iya. Jadi kayak sepertinya seperti kurang-kurang fokus. Tapi kalau kita bikin begitu, orang banyak sekali yang bertanya jadinya gitu. Karena memang, tapi sebaliknya keuntungan kita nggak punya saingan. Ya, saya nggak ada saingan di sini. Jadi kalau saya bikin soto, ya satu-satunya soto ada di sini gitu. Ya, harus menyediakan itu. Padahal itu membuat menu di restoran dengan jumlah seperti menu yang kita sekarang untuk restoran yang baru mulai itu berat, ya. Beratnya itu bukan hanya kita memastikan bahwa semua menu itu rasanya top, rasanya yang enak, tetapi manajemen dari segi supply chain-nya, ya. Artinya sekarang kapan harus kita beli supply-nya, ya. Berapa yang ini, sedangkan setiap bahan makanan itu punya masa daur ulang yang sangat berbeda. Ada yang ya sayur ini 2 hari mau dikulkas mau di mana udah nggak bisa dipakai gitu. Ya, sedangkan mau dari yang lain di freezer oke. Nah, jadi mengetahui yang seperti itu kita harus beneran, itu challenge-nya. Nah, saya cuma perpatokan seperti ini. Menurut informasi yang pernah saya dengar itu, restoran itu perlu waktu sekitar 3 tahun untuk kita katakan itu udah beneran established atau enggak, ya. 1 tahun aja belum, ya, dan up and down-nya masih banyak, jadi sehingga kita perlu belajar, kita masih sangat belajar bagaimana bisa bertahan, dan mohon doa semua dari Ibu, ya, supaya 3 tahun itu kita bisa. Iya, betul, iya. Ya, semoga Allah kasih kekuatan ya, Bang Asno dan Mbak Indri, kesehatan, ya kan? Iya, ada pertanyaan satu lagi nih, mengenai apakah pernah ditolak barang untuk masuk, itu tadi yang mengenai impor tadi, pengalaman barang ditolak masuk. Bagaimana? Jadi ada pernah satu, dan ini sebenarnya karena petugas nggak konsisten sebenarnya. Jadi di dalam bumbu yang kita buat versi pertama kali, yang salah satu bumbu itu punya ingredient yang berasal dari beef broth. Jadi dia punya kaldu. Pada waktu bumbu itu dibuat, ada kaldu sapi yang dipakai. Ya. Nah, menurut peraturan FDA itu jelas-jelas, ya, saya baca di peraturannya itu dengan lawyer saya juga udah approve, selama itu kurang dari 2%, itu nggak apa-apa. Jadi karena itu kurang dari 2%, dan situ ya kita menuliskan sesuai apa adanya, dan komposisi 2% itu memang kita uji di lab gitu ya. Ya, dan dari informasi si produser juga memang benar kurang dari 2%. Nah, dalam import yang beberapa yang pertama, petugas membaca produk yang sama, dan dia kebetulan petugas yang ngerti. Begitu dia baca ini beef broth, dia langsung tanya ke saya, ini kamu ada beefnya? Dia bilang gitu. Saya bilang ini kurang dari 2%, karena di situ kan ditulis less than 2%. Ya. Nah, terus dia bilang, oh ya, that's fine katanya. Lewat, gitu loh. Tapi sekali lagi petugasnya nggak mau tahu. Ya, itu ya biasalah, namanya petugas itu kan kadang-kadang yang ada yang arogan, ada yang merasa nggak mau digurui. Begitu kita bilang ini saya sudah diinin oleh dari konsultan lawyer saya gini, malah dimarahin saya. Seperti kita menggurui mereka gitu loh. Buat dia, kata dia, yang penting pokoknya kalau ini ada beef, nggak mau itu 0.001, selama itu beef,
nggak boleh. Nah, terus gimana? Ya kita, apalagi itu saya masuk jam 11 malam. Ya, kondisi lapangan jadinya. Dan dia bilang, pokoknya kalau kamu mau masuk ini, semua yang lain saya kasih lewat, tapi yang ini saya tahan. Jadi tahan itu dia buang langsung. Jadi yang itu satu jenis bumbu itu, satu top itu dia buang. Akhirnya terus yang lain kita lewat gitu ya. Nah, akhirnya terus saya lapor ke diskusi dengan supplier. Akhirnya sekarang mereka ganti kaldu. Jadi sekarang pakai yang kaldu vegetarian yang dari mushroom. Jadi dari situ akhirnya sekarang jadi udah nggak ada lagi jadinya gitu. Iya, nggak jadi masalah ya. Jadi nggak jadi masalah. Jadi memang sebenarnya itu lewat karena saya udah diskusi dengan lawyer dari sejak pertama kali masuk, ada concern dia ini terus kemudian, tapi itu semuanya udah dipastikan kurang dari 2% dan dari peraturan dari si FDA itu jelas-jelas kurang dari 2% itu nggak apa-apa. Bahkan yang ada perbedaan antara daging dengan ayam, yang lebih berat itu ayam karena ada salmonella. Jadi kalau yang salmonella itu kriterianya lebih kecil lagi dia daripada ini. Tapi yang namanya petugas, ya pengetahuan dia berbeda. Dan ini dia nggak ini, tapi dia merasa dia yang sebagai polisi, dia yang lebih kuat, ya dia punya authority, ya ketahan jadinya terus akhirnya nggak lewat. Tapi barang yang lain dikasih lewat sama dia. Ya saya jadi ingat nih, masih harus nyetok itu bumbu, belum lagi pesan. Order bisa dilakukan online, jadi di www.rendangenco.com ya. Itu bisa kita di website itu sekarang ada 3 section ya. Section yang pertama itu untuk bumbu ya, terus kemudian section yang kedua itu untuk restoran, dan section yang ketiga itu untuk kopi. Nah, jadi selain daripada bumbu juga bisa order kopi, dan kopi yang kita punya ini kalau di dalam istilahnya orang yang imported kopi ini adalah yang artisan kopi, artinya yang premium coffee gitu ya. Jadi dia itu single origin, dan di kopi ini punya satu hal yang disebut sebagai community based ya. Nah, community based ini mereka mempunyai karakter bahwa si roaster, si pembeli dari petani itu melakukan kerjasama sedemikian sehingga profit itu juga langsung ke si petani. Jadi beneran petani kecil itu mendapat perhatian, tapi si petani diwajibkan untuk menjaga kualitas dengan tidak membuat kopi itu memetik misalkan yang masih muda udah dipetik, itu nggak boleh. Itu syarat dari artisan community based coffee. I see. Jadi kita punya sekarang, saya udah mengimpor ada 4 macam, ada 4 kopi yang itu ada yang 1 dari Sulawesi, dari Toraja, 2 dari Sumatera, Gayo dan Mandailing, 1 lagi dari Bali yang baru. Ini yang di website baru, yang Bali belum masih, namanya itu Kintamani. Ya. Nah, kopi-kopi itu semua kita punya videonya bagaimana petani-petani itu, susahnya petani itu mengambil kopi, terutama yang Toraja, itu tempatnya di lembah ya. Jadi yang namanya Arabica kopi itu kan syaratnya harus di pegunungan, jadi di atas ketinggian tertentu, di atas berapa ribu meter gitu ya. Itu di atas itu dan Arabica, dan yang lebih sulitnya lagi mereka di pegunungan terus di lembah itu Toraja, dan ternyata rasanya enak sekali kopi ini. Tidak bisa ke lain hati kalau udah minum Toraja. Ya, Toraja itu sangat-sangat berbeda. Semua orang yang minum di sini belum ada yang pernah komplain tentang Toraja kopi. Memang sangat-sangat berbeda. Ya, karena acidity rendah. Iya, itu di slide-nya kayaknya ada tulisan kopi to brew Toraja ya. Iya, jadi cara kita membuat kopi di restoran itu kita lakukan dengan 2 cara. Pertama, cara Indonesia, yaitu kopi tubruk, ya. Jadi cuman kopi disiram air, ya, diseduh, ya. Sedangkan yang kedua, karena kebanyakan orang di sini minum kopi itu sudah disaring, sedangkan kita tidak menggunakan coffee maker, ya. Kita pakai model Vietnam supaya lebih tradisional dikit gitu. Jadi mesinnya kita pakai yang kita namakan kopi tetes. Jadi
Di Indonesia pun juga orang kalau di coffee shop menggunakan si kopi tetes seperti ini kalau ingin membuat yang tradisional itu. Kalau yang mau espresso ya tentunya harus pakai mesin, tapi karena kita bukanlah coffee shop, investment untuk espresso itu sangat tinggi ya. Jadi mahal sekali itu yang namanya kopi mesin kopi yang iya betul ya, lebih mahal daripada kompor. Mungkin itu plan buat tahun ketiga ya. Iya, itu bisa lah plan untuk ini. Tapi sekarang ternyata ya orang banyak yang suka kopi tubruk karena pengen tahu ya. Ya orang Amerika di sini, I would like to try that. Jadi kopi tubruk ya, tradisionalnya itu termasuk cara penyajiannya itu disukai ya mereka gitu. Alhamdulillah Bang Asno dan Mbak Indri sudah spend waktu pagi ini untuk menceritakan kiat sukses membangun dari hobi menjadi usaha. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pernyataan ya, baru mau saya tanya, ada pernyataan terakhir? Mungkin satu hal aja yang saya masih agak grogi mendengar judul ya ini kiat sukses. Okay. Karena kita masih struggling, kita masih berusaha dan menurut saya kita mungkin masih butuh waktu mungkin sampai dengan 3 tahun untuk bisa mengatakan kiat sukses gitu ya. Tapi tentunya kalau dipandang dari sukses membangun usaha bolehlah gitu ya. Jadi tapi intinya adalah membangun usaha ini yang paling kalau ada yang ingin terinspirasi untuk melakukan sesuatu di bidang ini, menurut saya yang paling penting adalah kita tahu produk dan kita bisa menilai produk kita ini kualitasnya seberapa. Yeah. Kalau kita yakin bahwa produk kita ini kualitasnya tinggi, jalanin. Okay? Karena dengan begitu ya usaha itu tuh memang nggak gampang, tapi itulah kalau memang kita tahu bahwa ini bagus, ini banyak yang suka, jadi ini itu bisa dicoba. Insya Allah. Nah, dan selanjutnya ya kita sambil belajar ya, kita jalanin gimana supaya bisa mempertahankan hal-hal yang itu. Iya. Dan saya alhamdulillah banyak belajar hari ini dari Bang Asno dan Mbak Indri. Dan bukan cuma itu, saya rasa untuk setiap kita muslim dan muslimah selalu harus juga berefleksi kan, memperbaiki diri. Jadi ada unsur humility-nya juga, alhamdulillah kita diingatkan seperti itu. Alhamdulillah. Mbak Indri, ada komentar terakhir sebelum kita berpisah dengan acara ini? Nggak ada, Mirna. Sabar aja, pokoknya usaha itu memang benar uji kesabaran. Iya, sabarnya harus tinggi, terutama dealing dengan dengan pegawai. Ya. Karena mereka punya perasaan, mereka punya pikiran sendiri gitu. Iya, betul. Jadi itu challenge-nya ini banget gitu. Kita harus benar-benar sabar di situ. Masya Allah. Kalau masalah ngadepin makanannya, maksudnya ngadepin barang mati, benda matinya, bahan makanan, itu nggak ada masalah gitu. Mau kita bolak-balik iniin, mereka nggak protes gitu. Iya. Hadapi pegawai, ya Allah, itu beneran perlu sabar. Iya. Ya, insya Allah Mbak Indri diberi kesabaran untuk bukan mengatur ya, sebenarnya kita kerjasama ya Mbak. Iya, kita kerjasama, kita tim sebenarnya. Jadi kadang mereka itu suka bilang kamu kan yang punya gitu. No, tak bilang. Saya bilang, by the way, ini namanya ibu kalau di restoran. Iya, mereka manggilnya ibu. Iya. Oh, Masya Allah. Sama bapak. Ibu sama bapak begitu? Ya, karena awalnya begini.
ada pegawai yang pertama itu jadi ada orang Indonesia dan ada orang yang non Indonesia. Yang orang Indonesia manggil ibu, mereka respect, terus kemudian yang luar manggil nama, dan si orang ini rasanya kok nggak enak gitu. Akhirnya ya sudah semua. Jadi sekarang kalau ada yang ini kenal ini namanya ibu, jadi namanya ibu, bukan namanya Indri, namanya ibu. Jadi dipanggilnya ibu. Walaupun mereka bukan orang Indonesia. Jadi mereka sekarang taunya itu. Jadi kalau manggil tuh enak juga sih kedengerannya gitu, Bu. Iya, benar. Ini Bu, kalau dalam bahasa Spanyol ini udah bener belum Bu? Gitu. Campur Indonesia, campur Spanish, campur English. Ya, dan ya itu apa sabaran mereka untuk mengerti menu, membaca menu itu kan mereka nggak sama sekali nggak ngerti gitu loh. Seperti misalnya nasi goreng katanya dia bilang gitu, udang atau bakwan katanya dia bilang. Yang mana ini yang bakwan? Aduh itu difference-nya ya Allah. Iya, sampai kemarin aja antara bakmi ayam bakso dengan bakmi goreng terbalik-balik mereka kan. Aduh. Iya, tapi ya itu saya sedikit-sedikit saya tinggalin gitu loh. Oh. Kalau misalnya salah ya sudah saya bilang gitu. Ya benar Mbak. Ya. Bonus buat buat customer gitu loh. Kayak kemarin salah order terus sudah saya kasih ke customer untuk from the kitchen saya bilang. Oh. Padahal salah ya Mbak. Salah. Dia harusnya bikin bakmi ayam bakso yang kebikin bakmi goreng. Bakmi goreng. Aduh. Ya karena karena bahasa ya. Iya, kendalanya di situ. Iya, enggak. Dan mereka nggak tahu. Iya. Mereka beneran blank makanan Indonesia itu seperti apa. Iya, bukan karena sengaja ya Mbak. Iya, dan namanya juga nama Indonesia semua gitu. Jadi dalam menu ini kalau kita lihat menu kita, saya berprinsip begini, yang judul saya buat bahasa Indonesia. Nah, seluruhnya, jadi nggak ada. Bahkan jus alpukat, avocado juice, saya nggak tulis avocado juice. Saya tulisnya jus alpukat gitu. Oke. Nah, tapi di bawahnya itu ada keterangan sehingga customer pun juga mulai merasa, oh ini namanya dendeng balado segala macam kayak gitu. Keterangan baru ini. Nanti terus saya bantu dengan iPad dengan picture. Jadi mereka ngelihat picture dari iPad-nya. Masih. Halo Karim ada komentar nggak katanya buat about the restaurant? How do you feel about being? How do you feel about being part of? Mama is not home anymore. How do you feel about that? It's hard, honestly, because every time that, like, I went home from school, from like elementary until high school, Mama's always there. But now the house is empty. Oh, Karim. The restaurant has become like home. Second home? Yeah, because Mom and Papa are here. Okay, but you're okay, right? It's okay for you to be there, right? Yeah. Together with your mom and dad, yeah? Yeah. Yeah. Tapi beratnya kalau Bang Asung lagi nggak ada, Mirna. Yeah. Berat. Kenapa Mbak Indri? Kalau Bang Asung lagi traveling, lagi harus traveling kerja, Ya. itu berat sekali. Aduh. Ya, mungkin perlu ditambahin juga ya, sampai saat ini saya masih aktif 150% sebagai pekerjaan saya yang dulu, yang selama ini artinya, dan bahkan saya makin aktif lagi dengan adanya consulting company yang ada di Jakarta sekarang. Jadi saya hampir setiap bulan di Jakarta. Tapi saat Bang Asung lagi nggak ada, bagaimana tuh Mbak Indri? Karim gantinya. Nice job, Karim. Mau nggak mau. You're a mechanical engineer and an entrepreneur. Wow. I have to replace Papa. What's that? I have to replace Papa. Yeah, mashallah. That's so cool. So none of you are going to be at Muktamar. Muktamar is close in Chicago now, right? Yeah, Karim and Ika is going to go there. Okay. We're going to go to Jakarta. Okay. The wedding. Inshallah. Well, thank you for spending your time with us. Karim juga ya Karim. Terima kasih. Sukses ya semuanya. Yeah.
Terima kasih Mirna, terima kasih MC semua, Mbak Terima Dewi kasih, Bu, semua. Ibu. Ya, ada Mbak Dewi di sini, ada Mbak Hesi di sini, semua dari pemberdayaan wanita. Ini inspirasi buat kita semua, insya Allah, amin. Dan terima kasih untuk remindernya, Bang Asno, Mbak Indri, bahwa semua usaha ini juga ada up and down-nya. Kita juga harus senantiasa refleksi dan memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, selalu bersabar. Kayak ini aja ya, lesson learned dalam hidup Iya. aja sebenarnya. Dan saya juga satu lagi, saya belajar Aha. dalam membuka usaha ini, saya belajar ternyata rezeki itu memang Allah yang mengatur gitu. Masya Allah. Jadi setiap hari itu berapapun itu harus kita syukurin. Benar gitu. Mbak, benar. Dan Iya. saya dan staf di belakang sering kalau misalnya lagi sepi gitu, hai gimana ya ini gini-gini. No, saya bilang gitu. Mungkin ini udah diatur sama Allah, saya bilang. Gitu. Kita harus prepare yang lain, saya bilang gitu. Maksudnya banyak pekerjaan yang harus kita prepare untuk menyiapkan yang lainnya gitu. Jadi walaupun di depan itu sepi, tapi di belakang kegiatan dapur itu nggak pernah berhenti, Mirna. Benar, Mbak. Benar, ya. Ya. Ya, dan yang aturan seperti itu, role modeling yang seperti itu, semoga bisa diserap ya oleh mereka ya. Iya. Bentuk dakwah yang lain itu Mbak Indri. Iya, dan saya juga bilang serahin semuanya ke Tuhan, saya bilang gitu, Allah, saya bilang gitu. Ya Allah, sampai merinding saya. Ya, mereka kalau pulang malam itu Iya, selalu Mbak. bilang gini, astamanya que Dios permite, dia bilang gitu. Itu artinya kalau kita iniin ke bahasa Arab itu insya Allah mereka bilang. Insya Allah. Ya. Que Dios Mbak, ajarin assalamualaikum Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Let's see apakah ada komentar lain. Kayaknya sudah selesai ya, udah dekat waktunya. Alhamdulillah. Masya Allah sangat bermanfaat sharing ilmu dan pengalamannya. Barakallahu fikum, jazakullah khairan katsira. Ini dari Mbak Dewi specifically. Penutupnya dengan doa penutup majelis, insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Even though ini tidak secara langsung membicarakan mengenai agama, akhirnya juga tersentuh kita ke arah situ, memang itu tujuannya ya Mbak. Dan Bang Asnul, terima kasih sekali lagi, semoga barokah semuanya dunia dan akhirat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.